Sastra Melayu merupakan sebuah warisan budaya yang berkembang seiring dengan perjalanan sejarah Nusantara. Dari abad ke-7 hingga ke abad 19, sastra Melayu telah menjadi cerminan nilai, keyakinan, dan juga perjuangan masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sadatami Dewi dengan rekan saya Nur Seli yang akan membahas mengenai sastra Melayu pada abad ke-7 hingga ke abad 19. Dalam penjabaran materi, kami membaginya mengenai 4 poin. Yang pertama, pada periode awal, yaitu abad ke-7 hingga ke abad ke-13. Lalu kedua, periode klasik, yaitu abad ke-14 hingga ke abad ke-17. Lalu ada periode klasik akhir, yaitu abad ke-17 hingga ke abad ke-18. Dan terakhir, periode kolonial, yaitu abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada periode awal, yakni ke abad 17 hingga ke abad 13, sastra Melayu mulai berkembang dengan masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama dari Arab dan Persia. Karya-karya pada masa ini banyak mengandung unsur keagamaan dan mistisme Islam. Fungsi utama pada karya-karya ini adalah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Melayu yang sebelumnya terpengaruh pada budaya Hindu dan Buddha. Salah satu contohnya itu Hikayat Nur Muhammad. Dalam hikayat ini ditemukan adanya peristiwa Nur Muhammad, yaitu bahwa Nur Muhammad itu merupakan salah satu makhluk Allah yang pertama kali diciptakannya. Setelah itu, Allah baru menciptakan makhluk lain seperti ruh, semua makhluk, terutama ruh para nabi, para malaikat, dan semua orang mukmin. Selanjutnya yaitu periode klasik pada abad ke-14 hingga ke abad 17. Pada periode ini, kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh berkembang sangat pesat. Sastra Melayu mulai mengalami perubahan dengan munculnya karya-karya yang memuat tema kepahlawanan, etika pemerintahan, dan sejarah Islam dalam konteks Nusantara. Adapun beberapa contoh karya yang sudah bisa dilihat di layar, dan salah satunya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, mengenai kisah penyebaran Islam di Samudra Pasai. Di dalamnya, menceritakan para sultan penguasa kerajaan Samudra Pasai yang berdiri antara abad ke-13 hingga ke abad 16. Kisahnya berawal ketika dua orang raja bernama Ahmad dan Muhammad yang bersahabat hingga suatu ketika keduanya berpisah. Ketiga, periode klasik akhir, yaitu abad ke-17 sampai dengan abad ke-18. Pada periode ini, ajaran tasawuf atau sufisme semakin berpengaruh dalam kehidupan beragama masyarakat Melayu. Hal ini tercermin dalam karya-karya sastra yang lebih filosofis dan mistik, yang menekankan pencapaian makrifat dan perjalanan batin menuju Tuhan. Misalnya, Hikayat Syekh Abdul Qadir Jailani, kisah seorang wali sufi yang penuh dengan mukjizat. Kemudian, ada juga syair perahu atau Hamzah Fansuri, yaitu puisi sufistik yang menggambarkan perjalanan spiritual manusia. Selain itu, ada juga Hikayat Iskandar Dzulkarnain yang menceritakan kepemimpinan raja yang dikaitkan dengan ajaran Islam. Hikayat Iskandar Dzulkarnain berdasar pada kisah Alexander, mengandung unsur-unsur Syah, nama Firdausi, legenda-legenda dari Al-Quran, dan berbagai hadis, cerita yang mungkin telah diterjemahkan di Pasai abad ke-15. Hikayat ini mengisahkan perjalanan dan penaklukan Raja Iskandar Dzulkarnain atau Alexander the Great dalam versi Islam. Terdapat dua resensi, yaitu resensi Sumatera yang diawali dengan puji-pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad, dilanjut dengan kisah yang tidak terdapat dalam resensi Semenanjung. Kemudian ada juga resensi Semenanjung yang memuat cerita lebih panjang yang diakhiri dengan kisah mangkatnya Iskandar. Keempat, periode kolonial, yaitu pada abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Sastra Melayu mulai mengalami pergeseran fungsi dari alat dakwah dan mistisisme menjadi medium perlawanan terhadap kolonialisme. Sastra pada masa ini memiliki nuansa politik yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa karya sastra dijadikan inspirasi perjuangan melawan penjajah. Misalnya, syair Abdul Muluk menceritakan perjuangan raja dalam mempertahankan kerajaan, sering diinterpretasikan sebagai metafora perjuangan melawan kolonialisme.
Kemudian ada juga hikayat Hang Tuah yang dikenal sebagai simbol nasionalisme dan kesetiaan terhadap pemimpin. Hikayat Hang Tuah mengisahkan kesetiaan Hang Tuah pada Sri Sultan. Dalam zaman kemakmuran Kesultanan Malaka, Hang Tuah merupakan seorang laksamana yang amat termasyhur. Ia berasal dari kalangan rendah dan dilahirkan dalam sebuah gubuk reot. Tetapi karena keberaniannya, ia amat dikasihi dan akhirnya pangkatnya semakin naik. Maka jadilah ia seorang duta dan mewakili negaranya dalam segala hal. Kisahnya menjadi simbol nasionalisme dan kesetiaan terhadap pemimpin. Dari penjelasan yang telah kami paparkan, dapat kami ambil simpulan bahwa sastra Melayu Islam mengalami transformasi dari media dakwah keagamaan menjadi sarana pendidikan moral, refleksi mistik, hingga alat perlawanan terhadap kolonialisme. Setiap periode memiliki karakteristik yang berbeda, mencerminkan perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat Melayu. Berikut referensi yang kami gunakan untuk membahas materi yang kami sampaikan. Sebagai penutup, sastra Melayu telah mengalami transformasi dari generasi ke generasi, dari ajaran moral dan refleksi mistik hingga menjadi senjata dalam perjuangan kemerdekaan. Begitupun warisan ini bukan hanya sebagai catatan sejarah saja, tetapi juga sebagai inspirasi bagi kita semua untuk memahami jati diri dan nilai budaya bangsa. Dan sastra Melayu lebih dari sekedar tulisan. Ia adalah cermin perjalanan peradaban Nusantara. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.